Sepatu yang biasa kita pakai bisa meracuni udara. Apa? Gak secara langsung sih. Tapi proses produksi sepasang sepatu di pabrik menghasilkan gas buang sebanyak 14 kg. Itu baru sepasang sepatu. Padahal produksi di pabrik sepatu kan banyak. Tidak! That's why terciptalah sepatu ramah lingkungan. Terbuat dari bahan alami. Proses pembuatan handmade. No limbah-limbah klub. Saya ngubah serat tanaman dan pohon-pohon ini menjadi sepatu. Sepatu yang biasanya terbuat dari bahan sintetis jadi salah satu penyebab adanya gas buang. Berbeda dengan bahan alami, yang semuanya didapat dari alam. Bentuknya gak kalah fashionable dengan sepatu dari brand desainer. Terbukti sepatu buatan Pavales memenangkan kejuaraan Emerging Designer demi Milano tahun 2020 di Milan, Italia. Inspirasi sepatu desain-desain kami di Pijak Bumi banyak terinspirasi dari brand-brand luar negeri juga, dari Jepang, dari Skandinavian, dan begitu juga dari arsitektur, dan kami banyak mengambil desain-desain yang minimalis, asimetrik, dan lain sebagainya. Perjuangan Pavales sampai ke titik ini cukup panjang. Butuh waktu 5 tahun untuk menemukan material alami yang tepat untuk dijadikan bahan sepatu. Mulai dari kulit pohon lantung, eceng gondok, sabut kelapa, kain limbah, tenun rami, dan juga kain tencel. Sepatu ini memanfaatkan kulit lantung atau kulit dari pohon. Prosesnya masih alami, jadi gak mengeluarkan banyak limbah karbon. Prosesnya juga sederhana, karena pohon yang dikuliti hanya perlu dipres hingga akhirnya bisa digunakan. Bahan kedua berasal dari serat eceng gondok. Sebagai hama, eceng gondok bisa memperdangkal perairan melalui tumpukan daunnya yang kering. Penggunaan bahan serat eceng gondok membantu mengurangi populasi tanaman gulma ini. Bahan ketiga, sabut kelapa. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Efeknya, limbah-limbah sabut kelapa seringkali nggak terpakai. Padahal masih bisa diolah jadi bahan menyerupai kulit. Bahan keempat, limbah tekstil. Kain-kain lama yang sudah memudar warnanya bisa didaur ulang jadi bahan baru. Kain diwarnai ulang dengan bahan-bahan alami, seperti daun dan batang pohon, memunculkan warna-warna earth tone. Bahan kelima, daun rami. 1 hektar kebun rami bisa menyerap 10-20 ton karbon. Perawatannya gak memerlukan pestisida, lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kain tencel. Berasal dari serat kayu pohon beech yang dipintal menjadi benang. Perkebunannya di Australia sudah tersertifikasi, sehingga gak menghasilkan banyak limbah kimia dan membuang banyak air. Keenam bahan utama dipadukan jadi sepatu ramah lingkungan. Kenapa kita memperjuangkan sepatu yang sustainable? Karena sebuah sepatu yang bahkan kita tidak sadar ternyata membutuhkan air yang cukup banyak dalam prosesnya. Begitu juga dengan zat-zat kimia lain untuk membuat sebuah sepatu saja. Pengerjaan sepatu mengandalkan para pengrajin sepatu di Cibaduyut, pusat produksi sepatu di Bandung. Dibuat tanpa mesin-mesin pabrik, banyak keuntungan untuk lingkungan. Lebih irit air, mengurangi bahan-bahan sintetis, dan dapat didaur ulang. Dibuat dari bahan alami oleh tangan-tangan terampil pengrajin sepatu. Proses pengerjaan materialnya bisa sampai berbulan-bulan. Gak heran kalau harganya lebih tinggi dari sepatu lokal dari bahan biasa. Tapi setimpal. Dengan memakai barang-barang ramah lingkungan, kita juga menunjukkan kepedulian bagi bumi kita.
Sepatu kotor dan basah saat musim hujan. Sudah nggak zaman. Kan sekarang ada semprotan magic anti basah. Tinggal semprot dari jarak 10 cm, terus diamkan selama 10 menit. Tada! Airnya cuma numpang lewat. Sepatu kita pun aman deh. Beda banget kan sama sepatu yang nggak diberi perlindungan anti basah. Airnya menyisakan bekas di sepatu. Prinsip kerja semprotan ini mirip dengan daun talas. Lapisan lilin di daunnya membuat daun talas bersifat hidrofobik atau menolak air. Jadi gak basah deh. Dalam semprotan magic ini ada semacam lapisan minyak yang mencegah penyerapan cairan pada celah kain. Diperkuat juga dengan teknologi nano yang memungkinkan celah-celah kain yang sangat kecil ikut terlindungi. No bocor-bocor deh pokoknya. Kerennya, semprotan ini nggak bakal menyebabkan perubahan warna, perubahan tekstur, atau menimbulkan bau pada objek yang disemprot. Bisa digunakan pada semua permukaan kain. Klaimnya, sifat anti basahnya bisa bertahan sampai 8 bulan loh. Mantap!